Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti dengan NIM 170300026. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Stok Barang Retur pada Toko Grosir Siti Botania. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah. Lalu latar belakang masalah. Di sini saya mengambil dikarenakan pada toko ini masih menggunakan sistem manual, terdapat beberapa permasalahan yang sering timbul, seperti perhitungan barang yang kurang akurat akibat ketidaktelitian pada saat menghitung barang, dan bahkan tidak ketemunya item barang yang hendak diretur ketika akan diberikan kepada sales untuk dicatat. Lalu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat list stok barang dari masing-masing vendor pada sebuah sistem informasi. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi inventory stok barang retur pada toko Grosir Siti Botania. Selanjutnya batasan masalah. Di sini saya mengambil batasan masalahnya. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan hanya untuk barang yang rusak maupun kadaluarsa. Lalu menangani laporan pengolahan stok barang retur yang ada. Yang terakhir, laporan stok barang retur hanya dilakukan selama 1 minggu periode. Untuk bab 2 landasan teorinya, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Sistem itu sendiri merupakan suatu komponen yang erat kaitannya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan data yang berbentuk relevan sehingga lebih berguna bagi penggunanya sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, sistem informasi merupakan suatu komponen yang memproses data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu produk tertentu. Selanjutnya, program aplikasi. Pengertian program aplikasi. Program adalah instruksi yang diberikan kepada komputer agar komputer dapat melaksanakan tugas tertentu. Sebuah program berisi sekumpulan kode. Lalu, aplikasi komputer merupakan suatu perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seorang programmer. Lalu di sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri merupakan suatu notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. Secara umum, bahasa pemrograman menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada Object Oriented Language, seperti Visual The Best, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Yang kedua, High Level Language, seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Middle Level Language, seperti bahasa C. Dan yang terakhir, Low Level Language, seperti bahasa Assembly. Lalu selanjutnya, pada program aplikasi yang saya rancang ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic atau biasa disingkat VB. VB sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk membangun sebuah aplikasi dalam lingkungan Windows atau berbasis desktop. Bahasa pemrograman yang kedua, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor. PHP sendiri merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan di dalam server lalu diproses, dan kemudian hasil pemrosesan dikirim kepada web browser client. Selanjutnya, pemodelan UML atau Unified Modeling Language merupakan sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. Macam-macam diagram UML antara lain yaitu yang pertama, use case diagram, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang kedua, activity diagram, menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Yang ketiga, sequence diagram, sistem yang telah dibuat jika terdapat kesalahan pada saat pengujian sistem dilakukan. Selanjutnya ada pengertian database. Database merupakan kumpulan file atau data untuk memperoleh informasi sehingga dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. MySQL. MySQL merupakan perangkat lunak yang terdapat di dalam sistem manajemen basis data SQL atau Database Management System, atau yang biasa disebut DBMS yang multi-thread dan multi-user. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja MySQL.
Dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama, klien akan membuat permintaan dengan mengetikkan pernyataan SQL yang dispesifik di MySQL. Lalu aplikasi server akan merespon dan memproses dengan memberikan informasi yang diminta, dan informasi itu akan muncul di sisi klien. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Untuk kerangka kerjanya, yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu pada tahap ini penulis menentukan objek penelitian yang diteliti, lalu menetapkan masalah yang ingin dianalisis pada objek penelitian. Yang kedua, studi literatur. Pada tahap ini berisi semua teori yang dapat diambil dari berbagai sumber seperti internet, jurnal ilmiah, atau artikel terdahulu yang mengenai stok barang pretur yang dapat mendukung proses penelitian. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi atau terjun langsung ke tempat penelitian. Yang keempat, analisa dan perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, di mana pencatatan retur barang pada toko grosir City masih menggunakan sistem manual. Lalu ada testing dan implementasi. Pada tahap ini, penulis akan melakukan testing terlebih dahulu untuk sistem yang telah dibuat atau dirancang, apakah sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis akan membuat laporan hasil dan kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum perusahaan. Grosir City ini merupakan sebuah minimarket yang bergerak di bidang grosir bahan sembako maupun kebutuhan pokok lainnya. Minimarket ini mempunyai seorang sales untuk menawarkan produk yang tersedia di toko, dan juga menawarkan servis pengantaran barang sampai ke alamat yang dituju tanpa ongkos kirim. Lalu struktur organisasi dan fungsi operasional. Yang pertama ada pemimpin toko. Bagian ini bertugas untuk mengontrol semua pekerjaan karyawan di toko dan mengorder barang kepada vendor atau supplier. Untuk yang kedua ada bagian administrasi. Tugas bagian ini yaitu untuk mengontrol segala keuangan kas masuk maupun pengeluaran pada toko, serta melakukan pelunasan nota, transaksi maupun piutang. Selanjutnya ada administrasi 2. Bagian ini menginput data barang yang masuk ke sistem dan melakukan transaksi data penjualan yang telah dilakukan oleh sales. Selanjutnya ada salesman, bertugas untuk memasarkan dan menjual produk ke pelanggan. Lalu ada kasir. Di sini kasir bertugas untuk melakukan transaksi penjualan di dalam toko. Yang terakhir ada SPG. SPG di sini bertugas untuk menata barang dan mengisi gondola kosong atau stok minim dengan mengambil ke bagian gudang. Yang terakhir ada visi dan misi dari toko grosir City Botania. Untuk visinya yaitu menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dikenal dan diterima dengan baik, serta mampu bersaing di Batam. Untuk misinya yang pertama yaitu menjadi pusat perbelanjaan sembako dengan produk, harga, dan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing. Lalu yang terakhir, menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan berbelanja dengan jaminan garansi atas produk yang dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bab 4 saya, yaitu di mana saya menggunakan ada 3 aktor yang terlibat di dalam program aplikasi ini, yaitu yang pertama ada admin, bagian gudang, dan vendor atau supplier.
Itulah tadi penjelasan hasil presentasi dan laporan PKL bab 1 sampai bab 3 saya. Atas perhatiannya, terima kasih.